Hai teman cerita, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan bercerita kisah mistis yang dialami oleh driver ojek online. Fahmi, dialah driver ojek online berumur 27 tahun, memiliki istri dan satu anak perempuan. Ia sudah cukup lama menekuni pekerjaan tersebut. Namun karena pekerjaan tersebut membuat ia jarang berada di rumah. Sangat minim waktu untuk keluarganya di rumah, dan banyak menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja sebagai ojek online. Bahkan waktu pulang pun tidak menentu, tergantung banyak dan sepinya orderan atau penumpang. Bahkan hingga tengah malam pun ia jalani. Sang istri pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena tahu seperti apa pekerjaan suaminya untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya, saat pagi hari Fahmi siap bekerja setelah menghabiskan sarapan buatan sang istri. Ia pun beranjak ke tempat pangkalan yang biasa ia singgahi bersama teman-teman sesama ojol untuk menunggu orderan. Namun dari pagi hingga sore ia hanya mendapatkan 3 orderan saja, membuat ia frustasi dan sedikit putus asa. Dia memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah masjid karena sebentar lagi juga akan memasuki waktu salat maghrib. Azan maghrib telah berkumandang, namun tiba-tiba handphone Fahmi berbunyi yang menandakan ada orderan penumpang. Sejenak ia berpikir, apakah ia harus menerima orderan tersebut, mengingat sebentar lagi salat maghrib akan dilaksanakan. Namun sayang sekali kalau ia menolak orderan itu karena dari pagi ia sepi orderan. Akhirnya ia lebih memilih untuk menerima orderan itu dan berpikir akan melaksanakan salat maghrib setelah mengantarkan penumpangnya. Lokasi penjemputannya pun tidak begitu jauh dari tempat ia berada sekarang. Ia pun bergegas mendatangi penumpangnya tersebut. Sesampainya di lokasi penjemputan, sudah ada wanita cantik berbaju merah menunggu di pinggir jalan. Pada saat Fahmi menanyakan nama dan lokasi pengantaran, apakah sesuai dengan aplikasi, ia pun hanya mengangguk tanpa berkata sedikit pun. Fahmi pun langsung mengantarkan wanita itu menuju rumah yang dituju. Saat di perjalanan, Fahmi pun mencoba mengajak wanita itu berbicara. Namun hal itu tidak berhasil. Ia hanya diam 1000 bahasa, dan tidak lama kemudian wanita itu menangis. Fahmi pun berhenti dan menanyakan kepada wanita itu, apa yang membuatnya menangis? Apakah perkataan dari Fahmi ada yang menyinggung perasaannya? Namun wanita itu hanya menggelengkan kepalanya. Fahmi pun semakin dibuat pusing olehnya. Akhirnya wanita itu mau berbicara dan meminta Fahmi untuk berhenti sejenak di sebuah semak-semak belukar yang sangat rimbun dan sangatlah sepi. Fahmi pun tambah merasa kebingungan dan berpikir, apa yang sebenarnya wanita ini inginkan. Namun Fahmi pun mengikuti apa keinginan wanita itu, mengingat wanita itu adalah pelanggannya. Wanita itu pun berkata kalau selendang yang ia pakai sebelumnya jatuh di antara semak-semak belukar itu, dan meminta kepada Fahmi untuk menyampaikannya kepada kedua orang tuanya nanti sesampainya di rumahnya, agar keesokan paginya mereka bisa mengambilkannya untuk wanita itu. Fahmi pun hanya mengiyakan permintaan wanita itu walaupun terdengar cukup aneh. Fahmi pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah wanita itu. Tidak selang lama Fahmi pun sampai di tempat tujuan, dan ia meminta wanita itu untuk turun. Namun Fahmi pun kaget, dikarenakan ia hanya sendiri. Wanita itu tidak ada di belakangnya. Karena merasa ketakutan, ia pun mencoba masuk ke rumah itu. Tetapi di dalam rumah itu sedang ramai orang berlalu lalang. Tiba-tiba muncul seorang ibu dan bapak menemui Fahmi.
Fahmi pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami dan menceritakan pesan dari wanita itu mengenai selendangnya yang terjatuh dan hilang di semak-semak. Mendengar cerita itu, kedua orang tua itu menangis sejadi-jadinya. Ia akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Wanita yang merupakan penumpangnya itu bernama Jelita. Ia adalah anak sematawayang dari orang tua tersebut yang sudah beberapa hari ini menghilang tanpa kabar dan jejak. Fahmi pun kaget mendengarnya. Keesokan harinya, Fahmi, orang tua Jelita, dan beberapa polisi mendatangi lokasi semak-semak yang Jelita tunjukkan ke Fahmi. Benar saja, di antara semak belukar terdapat mayat perempuan tergeletak dengan luka bekas sayatan pisau di sekujur tubuhnya. Ternyata setelah ditelusuri, Jelita merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh pacarnya sendiri. Fahmi pun merasa kaget dan sekaligus lega karena bisa membantu arwah dari perempuan bernama Jelita yang berusaha memberitahukan kejadian ini kepada kedua orang tuanya yang sudah hampir beberapa hari ini sibuk mencarinya. Dan baru kali ini, selama beberapa tahun ia menjadi driver ojek online, mendapat pelanggan dari sosok tak kasat mata atau arwah gentayangan. Baik teman cerita, begitulah cerita mistis yang dialami oleh ojek online. Maaf jika gambar kurang menarik dan terdapat kesalahan dalam isi kandungan cerita. Terus support channel ini agar tetap berkarya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.